Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Puji Tuhan, kita menjumpai seorang yang diberi mina, satu mina. Tuhan yang punya mina ini memiliki 10 hamba. Dan 10 hamba masing-masing dipercayakan satu mina. Dan dari setiap mina itu ternyata ada berbagai variasi yang telah diperoleh, sehingga dikatakan di situ apa yang dikembangkan oleh mereka dari perkara kecil. Hanya satu mina, ada yang bisa mencapai 10 mina, bahkan ada juga yang mencapai 5 mina. Dan yang sangat disesalkan, yang satu mina diberikan kepada orang lain, itu pun tidak bertumbuh, tidak menghasilkan karena disimpan. Dari peristiwa ini mengajar kepada kita bahwa ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama dikatakan ini perkara kecil. Ini soal kecil. Ini tanggung jawab yang kecil. Tetapi sikap akan merubah nilai yang kecil itu. Dalam kehidupan kita seringkali kita tidak punya sikap yang cukup baik untuk memberi hasil yang baik bagi kehidupan kita. Karena seringkali sikap kita terlalu meremehkan hal yang kecil. Dari perumpamaan ini mengajar kepada kita sikap akan membuat hidup kita nyaman atau susah. Dan sikap itu adalah bagian yang muncul dari mindset kita, pola pikir kita. Sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa siapapun kita diberi kepercayaan Tuhan satu mina. Anggaplah satu mina itu sesuatu yang mudah dipikir. Setiap hari semua dapat 24 jam. Orang besar, orang kecil, anak-anak, orang dewasa, orang yang punya dan orang yang sederhana, bahkan yang tidak punya pun mendapatkan satu hari 24 jam. Dari waktu satu hari 24 jam itu, jika semua kita dipaksa bekerja, maka akan ada banyak variasinya. Ada yang menguntungkan 10, ada yang menguntungkan hanya 5, bahkan ada yang tidak menguntungkan apa-apa. Itu sikap dan pola pikir orang itu. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kita lupa bahwa ada kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, dan itu seringkali kecenderungan kita anggap kecil karena kita menilai dari segi finansial, kita menilai dari segi keuntungan. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Karena kita tidak bisa lihat. Dari banyak hal itulah sikap hidup akan menentukan kita ini akan menikmati kebahagiaan atau sebaliknya. Dari perumpamaan-perumpamaan ini mengajar kepada saya
bahwa kecenderungan sikap yang negatif adalah karena kita menganggap hal itu tidak penting. Hal itu tidak ada manfaat. Misalkan kita pergi ibadah, ada yang menganggap hanya habisin waktu duduk di gereja, nyanyi, berdiri, dengar khotbah. Atau ada juga yang berkata, berdoa puasa. Apa sih untungnya? Kita nggak makan, nggak minum, duduk berdoa sampai ngantuk-ngantuk. Itu sikap. Ada orang yang rindu sekali beribadah, sehingga mulai dari ibadah sampai akhir ibadah, dia menikmati semua kebaikan Tuhan. Walaupun semua menikmati waktu yang sama. Semua menikmati waktu ibadah yang sama. Menikmati kebenaran firman yang sama. Tapi ada yang begitu puas, ada yang begitu nyaman. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan ada yang mungkin merasa jenuh duduk di dalam gedung gereja. Kenapa? Karena sikap. Di sini kita melihat seorang yang hanya dapat satu mina, tapi sikapnya baik. Dia melihat satu mina ini pun bisa menghasilkan banyak. Dan ternyata dia berhasil memperoleh 10 mina dari 1 mina. Yang lain memperoleh 5 mina dari modal 1 mina. Tetapi yang satu, dia mendapatkan 1 mina. Dan dia membungkusnya karena dia melihat 1 mina tidak penting. 1 mina tidak ada gunanya. Dia bungkus dalam sapu tangannya, dan ketika tuannya datang, dia kembalikan kepada tuannya dengan berbagai komentar. Dan itulah hal yang seringkali muncul dari sikap yang negatif terhadap hal-hal yang ada di depan kita yang mungkin dipercayakan kita. Setelah kita tidak kembangkan, maka kita pertanggungjawabkan itu dengan sikap yang negatif. Karena kalau kita lihat di dalam pembacaan kita selanjutnya, dia katakan dalam ayat 20, hamba yang ketiga datang dan berkata kepada Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 21 katakan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Akhirnya ayat 22 berkata, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa engkau tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta bunganya. Di sini kita melihat orang yang tidak punya hasil dari kesempatan 1 mina itu, banyak komentarnya, banyak komplainnya. Kenapa? Karena sikapnya melihat 1 mina itu seperti tidak punya harga. Dan banyak kali dalam perjalanan kehidupan ini ada hal-hal yang kecil yang kelihatan sederhana, dan itu tidak punya nilai buat kita karena cara berpikir kita, sikap kita akan membuat benda itu, kesempatan itu, peluang itu menguntungkan atau merugikan. Dan inilah yang diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa semua kita dapat kesempatan yang sama,
1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, dan hari-hari yang kita jalani. Tentunya Tuhan mengharapkan ada hasil dari hari ke hari yang Tuhan berikan. Di sini kita menemukan dari yang kecil ternyata dia memperoleh yang terbesar. Seringkali kita tidak sadar hal yang kecil yang Tuhan berikan itu bisa menghasilkan yang luar biasa jika sikap pikiran kita itu baik. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Firman Tuhan katakan ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup berguna sekali, mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi masalahnya sikap orang yang datang beribadah itu tidak sama seperti yang firman Tuhan ingatkan. Sebab itu ada yang merasa di gereja jenuh, bosan, cuman begitu-begitu terus dari waktu ke waktu karena sikapnya. Bahkan ada yang mulai dari berdoa awal sampai ibadah itu selesai, dia menikmati berkat Tuhan, dia menikmati kebaikan Tuhan. Tapi ada yang lain tidak rasa apa-apa, tidak nikmati apa-apa karena sikapnya. Ini yang harus kita jaga dari perjalanan kehidupan kita. Ada banyak hal yang menghadirkan sikap-sikap yang merugikan karena kita menganggap hal kecil tidak penting, nanti yang besar. Ternyata dari perkara kecil kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Dari hal inilah mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan mengabaikan apa yang kita bisa kerjakan. Jangan mengabaikan dari waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita menikmati kebaikannya karena sikap pikiran kita itu baik. Nah, di sini orang yang setia mengembangkan yang kecil menjadi besar, dia dapat kepercayaan untuk mengelola 10 kota. Berkatnya berkali-kali lipat, 1000 kali lipat dari 1 mina. Dia harus mengelola 10 kota. Dan itulah Tuhan yang berikan kita kepercayaan dari hal kecil. Pergunakanlah waktumu, robalah pikiranmu supaya sikapmu benar untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa setiap kami dipercayakan 1 mina. Sebab itu Tuhan, tolong kami untuk melihat 1 mina ini bukan sebagai hal yang harus diabaikan, tetapi 1 mina yang kecil ini kami akan dapat peroleh laba yang banyak. Kami akan memperoleh dapat untung yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam pekerjaan bisnis, bahkan kegiatan studi, juga kesibukan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami untuk tidak mengabaikan hal yang kecil, tetapi kami menggunakan semua potensi yang Tuhan berikan. Walaupun itu kecil, kami akan bekerja untuk mempermuliakan Bapa di surga. Engkau tolong sikap kami dalam melihat segala sesuatu, dalam mengerjakan tanggung jawab kami, untuk tidak mengabaikan kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami percaya hidup ini satu saat waktunya akan habis. Tolong kami supaya waktu yang Tuhan berikan kami dapat gunakan untuk mengembangkan 1 mina yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk
firman Tuhan pagi hari ini. Sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.